Enggak, nyala mesinnya. Jebol itu. Hancur. Hah? Jangan aja. Kamu ada kuncinya kan? Jebol. Siapa yang punya borgol itu? Hancur. Hah? Jangan aja. Mas. Ini borgol itu. Pintu kok diborgol. Yang suruh siapa? Perwakilan jangan datang teman-teman ya. Jangan di sini ya, teman ya, teman-teman ya. Borgol buat apa sih? Gunanya borgol buat apa? Jangan gunakan borgol. Borgol kepalanya. Borgol. Kita fungsinya. Di borgol itu. Langsung aja telepon. Kalau yang kedua A, ya sudah. Kejadian awal informasi dari Comment Center. 112 menginformasikan ke Atopik bahwa Atopik diarahkan sama Comment Center mengarah mengambil pasien C19. Ya. Habis itu Atopik saya monitoring bergerak. Ya. Saya tidak kami ganggu biar dia komunikasi di udara, kami tidak ganggu. Karena urgen. Atopik dan personel bergerak ngambil pasien. Lalu Atopik menginformasikan bahwa sudah bergerak kembali ke AWS, ke Gedung Putih. Sampai ke Gedung Putih, pintu tidak dibuka. Koordinasi sama security juga tidak bisa. Tidak ada jalan komunikasinya. Kami arahkan Atopik, korban turunkan, taruh di depan pintu. Security menolak. Karena Atopik kasihan sudah setengah jam di sini menunggu, akhirnya kami respon relawan Kota Samarinda mengarah ke AWS membantu Atopik. Alasannya menolak gimana, Pak? Alasan menolak kita nggak tahu apa penyebabnya dari orang dalam. Yang penting security AWS Samarinda menolak, tutup. Tindakan dari relawan sendiri gimana, Pak? Kami tindakan relawan sendiri merespon Atopik. Karena kasihan Atopik berapa orang yang di AWS, kami datangi supaya dia tetap kasih semangat. Jadi kita dapat informasi sampai sekarang. Informasi awal yang Bapak terima, pasien gejalanya seperti apa? Gejalanya sudah sesak napas, sudah betul-betul parah.
Itu sekitar Sudah jam kritis. berapa Pak laporan diterima? Ya, Sekitar jam berapa laporannya diterima? laporan kita terima tadi sekitar jam 2 tuh. Jam 2-an. Itu masih hidup itu pasien, masih hidup. Sampai di AWS masih hidup. Karena kita paksakan mau buka, meminta bantu, tidak bisa. Akhirnya dokter menolak, pasien meninggal di dalam unit putih. Sekarang pasien ada di ruang oh, masih di unit ya? Masih di unit? Tidak terima juga. Jadi 3 tempat Pak ya, 3 tempat yang ditolak ya, dari pintu pertama masuk sampai Ya, pintu betul. GD 3 tempat. Dari dan pintu langsung masuk rumah sakit sama kamar jenazah. Meninggalnya di depan, sudah meninggal baru dibolehkan masuk. Emang nyawa bisa lagi disambung di sini. Tapi ini ada penyelamatan nggak? Kami membela masyarakat. Bujur. Kita relawan dan pamer Kita relawan bang, nggak dibayar. bayar. Sekian orang. Ini, Nyawa itu. ini kalau ada keluarganya yang ngamuk di sini, kalau sampai abang-abang yang nahan, abang berhadapan sama saya, oke? Itu aja. Kita relawan bang, tidak ada dibayar. Kita ada relawan bang. Di depan sudah meninggal, baru dibolehkan masuk. Udah rabi. Emang nyawa bisa lagi disambung di sini? Jadi teman-teman, kedatangan kami bukan dalam rangka mau melakukan semacam untuk mau menghalangi segala macam. Ya betul. Ya kita juga untuk datang juga koordinasi kembali dengan teman-teman apa persoalan yang dihadapi teman-teman. Tapi secara prinsip ya kita sebagai manusia juga patut untuk melakukan penyelamatan terhadap korban yang mungkin. Tapi ini ada penyelamatan nggak? Ya itulah makanya yang harus bisa menjawab adalah rumah sakit. Bilangan tabungnya habis. Tabungnya banyak tabungnya banyak. Itu harus yang jawab adalah rumah sakit makanya Tabungnya bilang habis. untuk selanjutnya barangkali. Sekarang abang koordinasi nggak ke rumah sakit? Saya belum koordinasi secara langsung tadi itu, tapi kami masih mau bertemu dengan kepala bidang kami. Pimpinan kami yang ada di sini tadi itu memberikan perintah untuk ke sini. Nah, terus kapan tindakannya nih? Kami perlu kepastian. Di sini. Yang penting hari ini kita adalah bagaimana kita koordinasi dulu, tenang, ya. Karena juga kita melakukan suatu tindakan yang anarkis, yang melanggar hukum, saya kira juga nanti merugikan diri kita juga Ya, sendiri. kita nggak anarkis Ya, bang. Kita kita koordinasi aja sebentar ya. Saya juga nanti sampai koordinasi dengan pimpinan kami di sini, bagaimana upaya untuk bagaimana menyikapi persoalan ini. Artinya menurut saya adalah bagaimana rumah sakit juga harus bertanggung jawab. Mungkin begitu ya. Jadi kapan anunya ini? Ya segera saya koordinasi. Ya. Oke teman-teman ya. Supaya Harap Di- sabar ya. di anu ya? Iya. Supaya jangan Di- ada Kita orang harus lagi tetap seperti tenang, ini. Saksi tetap ya? sabar. Saksi ya? Bagaimana ini supaya upaya ini bisa kita lakukan secara ya bersama-sama manusiawi ya. Rumah sakit juga harus punya sikap bagaimana upaya terhadap ini korban. Jangankan yang hidup bang, Ya, makanya. yang jadi mayat aja ditolak di Betul, belakang. betul. Kalau UGD-nya jangan dikunci lagi pakai borgol. Masa dikunci? Ya, nanti kita koordinasi dulu dengan ini. Ya apa? Pasien mau masuk. Ini rumah sakit pemerintah, Betul, betul. rumah sakit terbesar di Asia, Benar-benar. ya kan? Mayat aja dilarang, apalagi yang hidup. Betul. Oke Mas ya. Kira-kira kan sore tadi lah saya udah hubungin rumah sakit dan udah buka web rumah sakit juga. Saya awalnya hubungin SMC tapi SMC menolak, lalu saya coba hubungin MUIS, kan di web ada nomor telepon rumah sakit tertera. Nah, saya coba hubungi tapi nomor itu dibilang tidak aktif. Nah, jadi saya udah bingung dari sore, nenek udah sesak. Saya coba napas pakai ini oksigen sampai malam. Nah, udah malam, nenek udah makin sesak. Nah, sudah tiba di rumah sakit gimana bang ceritanya bang? Nah, udah tiba di rumah sakit. Udah dari depan udah nenek udah mulai
lemas. Sudah berdebat ya. Ya udah mau debat juga di depan, mau masuk juga susah. Alasannya apa bang penolakan itu? Bang? Alasan dalam penolakan itu apa? Alasannya harus minta ke atasannya dulu, izin ke atasan, bilang ke atasan. Kalau misalkan diizinkan baru rumah sakit mau nerima. Jadi saya disuruh ngubungi atasan. Nah terus saya hubungin, lalu bilang atasan yang ini yang AWS Rumah sakit? Iya rumah sakit. Bilangnya ya cek aja dulu. Nah setelah itu baru dicek. Alasan yang diucapkannya penolakan itu apa selain tabung kosong apa aja lagi bang? Iya karena tadi rumah sakit penuh katanya. Penuh. Iya. Tidak ada dokternya sama tabung gas saja. Ya, Tabung oksigen tidak ada ya. ya. Oh itu alasannya tadi ya? Ya. Alasannya itu ya. Yang nyata tadi alasannya itu Yang mana alasannya apa? tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen ya? Ya. Tidak ada. Di rumah gejala pasien seperti apa? Sesak. Susah. Ya, Ada riwayat penyakit lain? tidak ada. Tidak ada. Umur pasien berapa kira-kira? 80. Siapa namanya bang pasiennya bang? Jamalia. Jamalia ya? Nama abang siapa? Itu pasien tidak ada penyakit lain ya? Tidak ada. Gejala di rumah ini sesak nafas. Ya, Demam ada nggak? demam Badannya panas 2 nggak? minggu yang lalu. Sebelumnya udah pernah dibawa ke dokter atau dari dokter ada periksa? Sebelum Belum rumah ada. sakit? Berarti ini pertama kali untuk ketemu Ya. dokter ya? Awalnya gejala. Gejala, Ya, tapi belum ada diagnosis untuk positif COVID ya? ya, Belum ada. ya. Sampai sekarang hasilnya belum ada juga? Belum. Belum. Penolakan sendiri itu ada berapa kali tadi bang? Penyetopan tadi? Pertama dari gerbang depan rumah sakit, Pintu masuk, ya, sama di pintu GD. UGD. Itu berapa lama tadi prosesnya bang? Dari depan pintu masuk tadi sampai ke UGD tadi berapa lama prosesnya kira-kira bang? Kurang tahu. Saya nggak lihat waktu saya. Setengah jam ada ya? Setengah jam? Ya mungkin lah. Pertama datang itu pasien masih dalam posisi ada napas. Begitu kita berdebat di depan dengan security, tetap kita tidak diizinkan masuk sampai kita otot-ototan dengan security. Saya bilang, Pak, ini pasien sudah hilang kesadaran. Tapi ya tetap aja dia dipertahankannya, tidak bisa sampai AWS. Berapa lama tadi perdebatannya tadi Pak? Mungkin ada 20-30 menit ada. Sampai koordinasi dengan AWS 01 sesama pada security, tetap kita tidak bisa. Pak, begitu masuk di pintunya dipalang apa gimana Pak? Itu kan palang pertama kan sejenis kayak baliho itu. Nah, itu tidak dibuka, jadi kita nggak bisa sama sekali masuk. Setelah korban masuk gimana Pak Nah, selanjutnya Pak? setelah korban dibolehkan masuk di depan OGD, tetap tidak ada tindakan apa-apa. Tetap ditolak juga ya? Tetap ditolak. Korban sudah MD itu. Nah, begitu kita lihat korban sudah nggak ada lagi nyawanya, kita minta bantuan, minta periksakan. Itu pun nggak langsung ditangani, masih lama. Oh iya. Berarti korban dari rumah udah sesak nafas? Iya. Nah, itu aja. Jadi begitu sudah MD, kita paksa untuk minta cekakan lagi kepastiannya betul enggaknya kan. Nah, setelah pintu kedua langsung dibawa ke belakang ya Pak? Nah, langsung kita tadi teman-teman dari relawan datang, kita bawa ke belakang. Nah, ke belakang, Habis ke belakang, selanjutnya? nggak ada tindakan apa-apa karena di kamar mayat nggak ada orang sama sekali. Alasan rumah sakit awal ini apa Pak? Ya itu alasannya dari perawat, itu tadi alasannya oksigen nggak ada. Namanya kita kan nggak tahu isi di dalam, betul ada andaknya. Selain oksigen apa lagi Pak? Dokternya kita harus koordinasi dulu dengan anunya. Tidak ada dokter bilangnya gitu? Kalau kita ini kan namanya relawan, cukup membantu masyarakat mengantar ke AWS. Nyatanya kita ditolak sampai masyarakat menghembuskan napas terakhirnya di depan OGD. Korban diantar dari mana tadi Pak? Dari perumahan Pusita Haji Sandri. Kemungkinan sekitar jam 3 kan tadi itu. Mungkin ada 20-30 menit ada. Sampai koordinasi dengan AWS 01 bersama pada security, tetap kita tidak bisa. Pak, begitu masuk di pintunya dipalang apa gimana Pak? Itu kan palang pertama kan
sejenis kayak baliho itu. Nah, itu nggak dibuka, jadi kita nggak bisa sama sekali masuk. Setelah korban masuk gimana Pak Nah, selanjutnya Pak? setelah korban dibolehkan masuk di depan OGD, tetap nggak ada tindakan apa-apa. Tetap ditolak juga ya? Tetap ditolak. Korban sudah MD itu? Nah, begitu kita lihat korban sudah nggak ada lagi nyawanya, kita minta bantuan, minta periksakan. Itu pun nggak langsung di tangani, masih lama. Oh iya. Berarti korban dari bawah udah sesak nafas? Iya. Nah, itu aja. Dibawa ke belakangnya Pak? Nah, langsung kita tadi teman-teman dari relawan datang, kita bawa ke belakang. Ke belakang Ke belakang, selanjutnya? nggak ada tindakan apa-apa, karena di kamar mayat nggak ada orang sama sekali. Alasan rumah sakit awal itu apa Pak? Ya itu alasannya dari perawat, itu tadi alasannya oksigen nggak ada. Namanya kita kan nggak tahu isi di dalam, selain anda-andanya. Selain oksigen apa lagi Pak? Dokternya, kita harus koordinasi dulu dengan anunya. Tidak ada dokter bilangnya gitu? Kalau kita ini kan namanya relawan, cukup membantu masyarakat mengantar ke AWS. Nyatanya kita ditolak, sampai masyarakat menghembuskan nafas terakhirnya di depan OGD. Korban diantar dari mana itu? Dari perumahan Pusita, Haji Sandi. Misalnya ada selalu siapkan oksigen ya untuk emergency, ada dokter yang gitu. Semua orang itu kan pasti yang terbaik gitu ya. Iya. Jadi terima kasih para relawan yang sudah membantu pemerintah. Bapak ini membantu pemerintah, membantu kami untuk pelayanan terhadap masyarakat karena keterbatasan jumlah dan semuanya ya. Karena banyak juga di sini yang di rumah sakit udah kalau kemarin kalau nggak salah 119-an itu sudah terpapar juga kan. Anggota saya juga banyak juga yang terpapar. Ya kan memang situasi seperti ini kita nggak bisa nggak bisa memprediksi di mana kita kenanya nggak tahu juga gitu ya. Tapi saya ucapkan pertama terima kasih Pak Imran dan kawan-kawan yang sudah membantu pemerintah dalam hal ini mempercepat pelayanan ya kan. Adanya keterbatasan ini sebagai masukan untuk rapat nanti ya kan. Yang sekarang almarhumah ini bagaimana kita dapat pelayanan yang terbaik ya kan. Nah soal hasilnya karena itu adalah medis, dokter yang menentukan kan, kita nggak bisa juga ini yang jelas begitu makin cepat makin bagus karena saya sudah koordinasi dengan direktur pasti akan menjadi masukan. Jadi ya Ayuda ya gitu ya. Jadi terima kasih Pak Imran dan kawan-kawan. Ini cukup satu kali ini aja bagi rumah sakit. Anggap ini buat pelajaran. Ya. Pimpinan rumah sakit atau pemerintah jangan sampai masyarakat begitu datang ditolak. Kayak apa rasanya kalau seandainya keluarga kita ditolak orang begitu? Itu aja, kita tidak usah kembalikan ke diri orang lain, kita kembalikan ke diri kita. Gimana kalau seandainya keluarga kita ditolak orang itu, apa tindakan kita? Pasti sama. Memang kalau kayak petugas, enak aja ya kan? Relawan Kota Samarinda, kami menyesuaikan. Sudah bapak-bapak juga sudah memastikan ya, sudah diterima di dalam. Dan juga waktu ini pagi, kami bergeser, saya geser semua personil relawan Samarinda. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak siapa? Pak siapa? Pak saya Poldan. Operator relawan Kota Samarinda. Beliau ini dan operator. Terima kasih ya Pak Saiful nih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para relawan yang sudah membantu pemerintah. Bapak ini membantu pemerintah, membantu kami